Pace bene, masih di mea culpa. Di perantauan, tetaplah menjadi Katolik. Ini permintaan, boleh juga permohonan. Memang ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak lagi menjadi Katolik di perantauan. Pertama, karena tidak ada gereja Katolik di situ. Sampai akhirnya harus pergi ke gereja lain atau malah ke agama lain yang penting berhubungan dengan Allah. Yang kedua, karena pertemanan. Saya punya teman yang begitu kompak, lalu saya senang bepergian dengannya, termasuk bepergian ke gerejanya atau ke agamanya. Lalu saya mulai merasa nyaman di sana dan pergi dari iman ke Katolikan. Dan yang ketiga, mengapa seseorang pindah dari Katolik ke tidak Katolik di perantauan? Karena dasar-dasar kesukuan, boleh juga. Ada agama, ada ajaran gereja yang juga memakai label kesukuan sehingga di sana kita merasa nyaman, kita merasa ada keluarga di situ, di perantauan, di mana orang-orang asing yang ada di sekitar kita, tetapi ketika pergi ke komunitas itu ada orang yang sesuku dengan kita dan merasa nyaman juga karena seiman mengikut Kristus. Tapi sekali lagi harus dikatakan ini sebuah permintaan, bahkan permohonan, tetaplah menjadi Katolik, bahkan ketika di perantauan. Nah, pertanyaan bagaimana merawat iman kekatolikan itu? Syukur ada media sosial. Syukur kita bisa bertemu, sekalipun kita tidak saling kenal. Saya sebagai pastor yang masih muda, juga mengingatkan ini. Dan yang kedua, tetaplah bawa-bawa dua-dua kekatolikan kita. Aku percaya Katolik Bapa kami, Salam Maria terutama dengan dua rosarionya. Kemuliaan, atau devosi-devosi lain yang mungkin kita tahu. Dua Fatima. Kita bisa simpan di kantong atau di handphone kita. Atau ikut live streaming devosi-devosi. Apapun yang kita buat. Sayang sekali ditinggalkan kekayaan-kekayaan iman gereja kita itu. Sayang sekali. Perayaan Ekaristi oke lah, tidak selalu bisa kita ikuti. Jangankan perayaan Ekaristi, ibadat sabda di gereja Katolik pun tidak ada karena tidak ada gereja Katolik. Tetapi sekurang-kurangnya devosi-devosi. Penghormatan kepada orang-orang kudus. Ada Santa Maria, ada Santo Joseph, ada malaikat pelindung yang kita yakini dalam iman kita. Sayang sekali jika itu ditinggalkan karena itu membantu kita untuk semakin kuat dalam hidup. Bahkan Katolik sendiri yang dalam kenyamanannya ada gereja Katolik, ada komunitasnya, tidak merasa terpanggil untuk mendalami devosi-devosi, untuk menghargai, menghidupi tradisi-tradisi gereja kita. Nah, justru kadang dalam perantauan, dalam situasi di perantauan, kita diajak untuk lebih menghargai, menikmati, merindukan tradisi gereja kita. Dan tetaplah menggali itu dalam pengalaman hidup sehari-hari, dalam hidup menggereja. Sekali lagi, sekalipun ada tantangan untuk pindah dari gereja Katolik, tetaplah bawa dalam hati iman kekatolikan kita. Pace bene.